Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sehat untuk kita semua ya. Hari ini adalah hari keberapa ya? Saya lupa menghitung. Nah, hari ini kita akan belajar bersama, berdiskusi, melanjutkan soal yang kemarin. Soal yang sudah kami bahas itu sudah sampai soal ke berapa ya? 70 ya teman-teman kemarin. Iya, hari ini kita akan bersama-sama untuk mendiskusikan soal ini lanjutannya dari nomor 71. Nah, dalam file ini saya sudah menambahkan ada sebanyak 215 soal ya, kurang lebih sebanyak itu 215 soal saya beberapa hari ke depan ya. Mohon maaf sebelumnya kalau ada gangguan-gangguan suara karena memang sedang ramai kondisinya di rumah saya ya. Nanti saya bacakan 10 nomor pertama, dilanjut dengan teman-teman yang lain ya untuk membacakan. Langsung ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya kok lupa berdoa ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya agar acara malam hari ini lancar dan juga bermanfaat bagi kita semua ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, kita mulai dari nomor 71. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal. Di sini peserta didik mampu mendengarkan, tapi tidak mengerti apa yang ia dengar. Permasalahannya di sini. Jadi mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal apa? Peserta didik itu akademis, gangguan simbolik, gangguan non simbolik, atau gangguan sosial. Simbolik? Simbolik kayaknya ya. Baca B, simbolik, tapi artinya kan nggak tahu. Ya, kita ulas satu persatu ya. Gangguan simbolik ya, ini merupakan gangguan simbolik. Kalau gangguan atau kesulitan belajar pada anak SD itu ada kesulitan atau gangguan dalam belajar akademis. Nah, kesulitan akademis ini berkaitan dengan kesulitan siswa dalam baca, tulis, hitung. Kesulitan dalam calistung itu. Kemudian untuk yang gangguan simbolik itu macamnya ada berapa teman-teman? Saya tuliskan di bawah saja nggih sebagai penjelasan atau pembahasan gitu. Pembahasan jenis-jenis kesulitan belajar anak SD. Nanti teman-teman kalau ada yang mau menambahkan silakan ya. Ini saya tuliskan dulu yang sudah saya dapatkan materinya. Kesulitan belajar akademis itu berkaitan tadi dengan calistung. Kemudian yang kedua gangguan simbolik. Gangguan simbolik itu macamnya yang pertama, siswa mampu mendengar seperti tadi ya. Mampu mendengar, tapi tidak mengerti apa yang ia dengar. Kemudian yang kedua,
anak itu mengalami gangguan, ini kan berarti gangguan pendengaran, gangguan mendengar itu, kemudian gangguan penglihatan, mampu melihat, ini saja tak tuliskan yang seperti di atasnya ya, mampu melihat, tapi tidak mengerti apa yang ia lihat. Kemudian ada gangguan gerak-gerik, gangguan gerak-gerik ya. Silahkan teman-teman apabila ada yang ingin menambahkan, boleh ditambahkan ini. Masih ada satu lagi ya, gangguan non-simbolik. Gangguan non-simbolik. Yaitu kesulitan memahami isi pelajaran. Yang telah ia pelajari sebelumnya. Oke. Teman-teman ada yang ingin menambahkan mengenai macam-macam jenis kesulitan atau gangguan belajar peserta didik, khususnya anak SD, ada yang ingin menambahkan teman-teman? Berarti kalau ini tadi termasuk yang simbolik ya, sepakat ya. Kalau gangguan sosial ya seperti gangguan tentang lingkungan sosial dari peserta didik itu. Kalau tidak ada, saya tambahkan ya, saya lanjutkan ya, 72. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya. B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. D. Membantu siswa untuk memperoleh informasi tertentu. C. C, nggih, konseling. Ya, ini pernah juga dapat soal seperti ini. Dan jawabannya memang tidak ada yang berbeda ya, C, nggih. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Sepakat ya teman-teman ya, untuk konseling ini. Kita lanjut ke 73. Nanti kalau misalnya ada penambahan tentang ini, penjelasan materi, atau ada jawaban yang kurang serak gitu, nanti disampaikan langsung saja ya. 73. Untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik, baik selama maupun setelah peserta didik mengikuti pembelajaran tertentu, dapat dilihat melalui pengamatan keaktifan peserta didik dalam bekerja sama atau wawancara tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat memberikan penjelasan tentang hasil wawancara atau pengamatan diantaranya adalah A. Mengapa prosesnya tidak? Iya, yang mana? Yang B, bagaimanakah proses pembelajaran dilakukan agar efektif? Ada pendapat lain, teman-teman? Ibu sinten nggih wau sing jawab B? Bu Ayu atau Bu siapa ya tadi? Gimana Bu penjelasannya Bu? Kenapa B? Halo, Bu siapa tadi ya? Teman-teman yang lain, adakah jawaban berbeda dengan yang B tadi? Di sini untuk keberhasilan A. Kenapa Bu jawabannya A? Karena di atasnya itu di pernyataan itu ada melalui pengamatan keaktifan peserta didik dalam bekerja sama.
Kemudian menjelaskan, memberikan penjelasan tentang hasil wawancara atau pengamatan. Pertanyaan yang mana yang dapat menjelaskan tentang hasil wawancara atau pengamatan? Tentang apa ya ini tadi, tentang keaktifan peserta didik ya? Ya, kuncinya itu Tentang menurut saya. Pengamatan keaktifan peserta didik. Dalam kerjasama atau wawancara tentang kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Jadi guru melakukan wawancara begitu ya? Pengamatan dan wawancara kan? Melakukan pengamatan dan wawancara. Nah, saat wawancara ini pertanyaan dapat menjelaskan, memberikan penjelasan tentang hasil wawancara atau pengamatan di antaranya. Bukan yang D, teman-teman. Mengapa peserta didik kita memberikan respon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan? Jadi kalau yang D ini kita menggali seperti itu. Kita menggali tentang apa yang dialami peserta didik. Mengapa? Jadi kita cari sebab-sebabnya. Nah, nanti akan ada penjelasan tentang ini tadi. Sebab dari peserta didik yang tidak aktif, tentang kesulitan yang dihadapi peserta didik, seperti itu. Kalau saya cenderung yang D, alasannya seperti itu. Bagaimana tadi? Sama D juga, Bu. Teman-teman yang lain kalau merasa janggal atau yang kurang sepakat bisa disampaikan. Kalau sudah, kita lanjut ya teman-teman. Nomor 79. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik. Kakinya cacat sebelah sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya. Tragisnya, anak tersebut tidak naik kelas sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Menasihati orang tuanya untuk membujuk anaknya supaya mau sekolah lagi. B. Menasihati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. D. Mendatangi sekolah anak tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. E. Menyarankan kepala sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bully. Yang mana yang lebih tepat dan langsung? Paling dowo C, Bu. Berarti C. Bukan, Bu. Paling dowo kok. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut. Ya, jadi lebih langsung ya melakukan konsultasi. Kalau yang lain ini menasihati orang tuanya juga kita membujuk anaknya supaya sekolah lagi kan ya kurang tepat gitu. Menyarankan untuk konsultasi ya. Jadi karena ini memang sudah masuk ke pembulian ya, karena anak tersebut dibully teman-temannya, sudah masalah yang serius seperti itu. Jadi butuh konseling dengan yang ahli di bidangnya. Seperti itu. Ada penjelasan yang lain? Kalau tidak ada, ya. Ribon? Gimana, Bu? Oh, setuju Bu ini C. Lanjut, Bu. Lanjut yang C, aja. yang lanjut Bu. Oke. Ya, itu teman-teman rame ya. Ini ada 300 peserta loh. Kalau saya ngomong sendiri nanti kasihan saya tuh. Nomor 80 siswa-siswi peserta. Gih, Pak. 80 ini saya nanti 80 terus dilanjut. Kok habis 80 kok 74 sih iki piye nomornya? Sepertinya ada kesalahan. Oh, ini tadi kelewat. 74-nya malah di bawah ini. Jangan Ya, grogi, Bu. nanti aja. Kita editnya. Nomor 80. Siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? A. Saya merencanakan dan menyiapkan dan menyelenggarakan latihan lebih intensif
bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. B. Saya meminta peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. C. Siswa meminta alumni OSN untuk mengajari para peserta tentang cara menjawab soal OSN. D. Saya mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dan guru kelas. Saya mengarahkan orang tua peserta OSN untuk lebih memotivasi anak mereka agar lebih giat belajar dalam persiapan OSN. A. Ini berarti sudah terlaksana dan gagal ya. Jadi A, Bu. setuju. Dowo dhewe A. Satu suara. Nah, kalau satu suara kita lanjut ya. Dan itu oke soalnya. 74. Ketidaksadaran dapat digunakan dalam proses bimbingan yang dilakukan oleh guru pada individu dengan harapan dapat mengurangi impuls-impuls dorongan yang bersifat irasional sehingga berubah menjadi rasional. Pernyataan di atas merupakan teori. Nah, aku mulai ngerti ekologis berarti lingkungan ya kan? Psikoanalisis tentang Psikoanalisis. ini yang apa? Kalau kognitif tentang pemahaman pikiran manusia. Ada kata impuls dorongan berarti mungkin hubungannya dengan insting. Kalau hubungannya dengan insting, masuknya psikoanalisis. Kayaknya. Teman-teman ada yang berbeda pendapat? Setuju, Bu. Yang psikoanalisis? Ya, setuju. Kuncinya apa, Bu? Aku ragu antara B sama D soalnya. Nggak dijabarin dulu aja, Mbak, biar mantep. Mungkin ada Oke. dari per itunya. Ini yang mau cari materinya sebentar Bu. Bentar ya laptopnya. Kalau ada yang punya kata kunci dari masing-masing teori ini, silakan teman-teman disampaikan. Nanti tak tuliskan di sini. Ya, Bu Titi, izin sedikit menambahkan, guys, sedikit aja. Boleh. Dari ekologi atau ekologis, ini hubungannya kan dengan lingkungan, ekologis. Ya. Itu ada empat pembahasan, ada mikrosistem, ada mesosistem, ada ekosistem, terus yang keempat makrosistem. Ya, itu pernah juga di soal yang kemarin itu tentang Coba ini. tak copy dulu. Kopikan dulu coba. Ya, aku masih punya juga kok ini, tak kopikan. Tentang ekologis yang berkaitan dengan lingkungan. Carikan dulu ya gambarnya. Jadinya lama laptopnya. Bentar ya teman-teman, ini laptopnya loadingnya lama banget. Ini kalau tak klik ini error ini. Yang laptopnya. Sabar dulu, Bu.
ini kalau tak klik nanti nge-hang semua ini. Apa mau ada yang mau menggantikan? Yang mau bantu nge-share? Bu Dewi, bisa Bu Dewi? HP Kak. Halo Bu Dewi, bisa? Agnes. Ya, Ya gimana Mbak? share. Aku Ini lagi kan pakai HP nge-hang nih. laptopku. Menggantikan. Bu Agnes menggantikan share. Soalnya Share bisa dulu dulu. filenya. Ya, sebentar. Share dulu Mbak. Filenya yang tadi dikirim, Bu. Iya, Mbak Yun tolong Bu Yuni. Nggih, sekedap Bu. Coba tak downloadnya dulu. Tak nyalakan laptop sebentar, nggih. Jangan yang pakai HP toh. Iya, sambil tiduran, Bu. Kayaknya filenya itu juga udah ada sih tuh yang kemarin kan itu sampai 100 nomor. Kemarin saya Kemarin sampai ada kok 101. 100 nomor. Nggih. 100. Jadi itu masih bisa lah kalau misal dilanjutkan sekarang. Nggak stop share nggih. Siapa yang mau nge-share? Bu Agnes, Bu Nisa, Bu Yuni, siapa ya? Saya nggak berani, takutnya nanti error lagi. OTW buka laptop sebentar, Bu. Coba sebentar, tak nyalain sebentar. Mbak Desi Semangat, itu Bu Yuni. tolong dikirimkan ke Jabri juga bisa sih. Nanti tak buka coba. Ini kan aku buka laptop sudah. Alhamdulillah, ya Allah. Oke, tak coba share screen ya, teman-teman. Iya, Mbak. Ini saya sebenarnya sudah bisa sih, tapi namanya diteruskan jenengan monggo. Jenengan Rinawan, aku tak sambil tiduran ini. Masih lemes. Tak cobanya lagi ya. Tadi itu mau masukin gambar, jadi nge-hang gitu. Ya. Masih lemes ini, monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Benar ya, tadi sampai teori etologi ya. Ini mau nuliskan ekologis dulu. Kemarin ini sudah pernah dibahas juga di soal sebelumnya. Jawabannya psikoanalisis, Bu. Itu kan sesuai dengan konsep Freud. Pripun, Bu? Sesuai dengan konsep siapa? Saya tulis di chat. Oke, tak buka nggih. Ini menambahkan ya teman-teman tadi dari teori ekologis
Yang tadi disampaikan Bu Yuni ada kelihatan ya, kecilan ya. Makrosistem, sistem terluar, kemudian eksosistem, mesosistem, itu ya Buruka. Di mute dulu Buruka, kita nyanyinya nanti ya. Sebentar ya, teman-teman ada gangguan. Kalau dari teori ekologis itu ilmu tentang interaksi antara organisme dengan lingkungan ya. Lingkungan yang dimaksud ada lingkungan biologi, psikologi, dan kultural sepanjang waktu. Enggak Macamnya ada di gambar ini ya. Kemudian kalau psikoanalisis bagaimana penjelasannya, yang kata kuncinya apa Bu tadi yang menyampaikan di chat nggih? Konsep tentang, oh ya, kalau ada konsep root ini Bu tentang apa gitu nanti bisa saya bisa di share. Ini sedikit menambahkan ya Bu Desi. Psikoanalisis itu lebih kepada sesuatu yang tidak disadari atau insting, atau merupakan karakter permukaan. Tokoh yang terkenal ada Sigmund Freud. Sigmund Freud ini membagi dua hal, yaitu yang satu tentang sadar, apapun yang dilakukan dan dilakukan dengan kesadaran, dan juga ada yang tidak sadar, sengaja ditekan agar tidak muncul ke permukaan. Jadi lebih kepada insting begitu Bu. Oh, insting ya. Berarti ini tadi kata kuncinya di sini juga ya Bu ya. Impuls-impuls dorongan. Impuls dorongan itu kan kayak insting gitu. Oke. Oke, kata kuncinya ada insting. Teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud tadi dalam menganalisis psikologis manusia. Menurutnya tingkah laku manusia justru didominasi oleh alam bawah sadar yang berisi ini ya. ID, ego, dan superego. Oke, berarti ini jawabannya yang Oke. Nah, untuk penjelasan yang kognitif dan selanjutnya ini nanti akan kita bahas di soal berikutnya ya, teman-teman. Nomor 75, teori belajar yang lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia adalah teori belajar, perilaku dan ekologis, behavioristik, kognitif. Ini itu. Kognitif. Kayaknya itu Bu. Ya, kognitif, setuju. Kalau ekologis tadi lingkungan, perilaku dan belajar sosial. Kalau behavioristik itu Yang nomor 76 behavioristik. Iya, ini ya tadi stimulus respon ya, langsung ya. Di sini ada rangsangan dari luar dan respon yang dapat diamati. Oke, Pak. Berarti ini yang behaviorisme. Oke. Kalau yang lainnya juga ada ini soal-soal di bawahnya. Teori yang mempelajari tentang kebiasaan atau karakter seseorang disebut teori kebiasaan atau karakter seseorang. Tingkah laku apa ya, Bu? Ini tingkah laku. Tingkah laku. Cepat ya, kalau ini udah langsung nomor 78. Lingkungan mempengaruhi perkembangan setiap individu. Nah, ini kata kuncinya sudah ada di depan, langsung ketemu ya. Ekologis. Ekologis. Seandainya besok soal UP seperti ini ya, Bu. Iya ya. Amin.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Sama soal exeget ya. Ya, teman-teman, ini kita sudah sampai nomor 80 ya. Nanti tak Semua. edit. Sekarang lanjut, monggo dibacakan. Saya tak minum dulu. Nolak dari tadi ngomong dulu. Yuk, monggo siapa yang membacakan? Monggo Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sinten nggih? Aku 5 soal nggak apa-apa, Bu. Sambil tiduran tapi ya. Ya, saya nggak coba apa-apa. ini. Oh iya, siapa ya Bapak sinten nih? Pak Suyatno. Pak Suyatno. Monggo. Oh ya, saya coba ya Bapak Ibu. Oke Pak, monggo Pak. 81. 81. Alam mampu memenuhi kebutuhan manusia, namun alam tidak mampu memenuhi keserakan manusia. Berkenaan dengan itu, pesan yang perlu disampaikan oleh guru kepada siswa adalah, ini ABC-nya dibaca atau tidak ini? Langsung aja nggak apa-apa, Pak. Nggak usah, Pak. Oh ya, soalnya aja ya. 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 Ya, Iya. mari kita diskusikan bersama-sama. Kayaknya B paling cocok. Iya. Memanfaatkan sumber daya sesuai kebutuhan. Yes, setuju. B. Setuju B. Lanjut. 82 Pak Suyatno. 82. Ada beberapa siswa yang terkesan acak-acakan dan kurang fokus dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, sehingga hasilnya tidak sesuai harapan. Wawasan budaya yang dapat diberikan oleh guru dalam konteks situasi tersebut adalah adanya nilai budaya bangsa lain dapat diserap untuk mendukung kemajuan bangsa, yaitu titik-titik. Pak. Pak. Ini Pak, ini sudah pernah nggih soal-soal seperti ini didapat nggih. Sepakat ya teman-teman, lanjut 83. Nomor 83. Tekanan ke atas dari magma, gerakan lempeng dan energi yang terkumpul dapat menekan lapisan kulit bumi sehingga terjadi pergeseran kulit bumi merupakan gejala titik-titik. B. Seisme. Seisme. Seisme atau vulkanisme? Apa nggak vulkanisme toh, teman-teman? Ini magma ya. Vulkanisme kayaknya. Kan aja dulu UDP. Dijabarkan Gimana? aja dulu satu-satu. Oke, Oh ya, siap. oke Tektonik siap. atau Indo-Shogin. Nah, Salah, bukan yang ini, saya lali. Gambarnya satu lagi. Ini ya teman-teman, dari sini tenaga geologi ada dua macam, tenaga endogen dan eksogen. Endogen berarti dari dalam, yaitu ada 3, seisme, vulkanisme, dan tektonisme. Masing-masing pengertiannya, saya tuliskan di sini ya. Kalau tektonisme itu merupakan pergeseran lempeng bumi. Kemudian yang seisme itu disebut juga dengan gempa bumi ya. Gempa bumi karena adanya tumpukan energi yang membuat lempeng dan bergerak. Kemudian kalau vulkanisme itu tadi dari ini ya, tekanan dari atas dari magma, dari vulkanik. Kalau eksogen berarti dari luar. Pembentukan kenampakan bumi dari luar. Luar. Pembentukan benar. Nah, ini tadi tenaga eksogen itu ada diperoleh dari angin, air,
blaster, sinar matahari, dan organisme. Prosesnya terjadilah pelapukan, erosi, pengakutan, sedimentasi, dan masih banyak lagi nggih, lain-lain, abrasi, dan lain-lain itu. Kemudian kalau endogen, Pembentukan kenampakan bumi dari dalam. ya, pembentukan permukaan bumi, Pak. Yang lebih dekat permukaan bumi dari dalamnya. Itu tadi ada 3 macam, seisme, vulkanisme, dan tektonisme. Berarti dari sini jelas ya jawabannya. Kalau ada kata-kata magma berarti dari lempeng terkumpul vulkanisme. Ada tambahan? Lanjut. Bentar, ini ada lagi gambar. Nah, ini ada Bu Desi. Tendang sinyal kayaknya. Masalah sinyal ya. Kelihatannya. Mungkin Bu Yuni bisa diteruskan. Ya, Pak, sekedap coba share screen ya. Lempar. Oke, coba. Tadi sampai nomor berapa nggih Bapak Ibu? 84. 84. Oke, 84. Sampai 84. 84. Monggo Pak Suyan. Ya, saya teruskan nomor Suyatno. 84. Suyatno, ya Pak Suyatno, monggo. Pada Januari 2013, sebuah wilayah yang sangat luas di Jakarta terkena banjir. Hal ini membawa dampak pada lebih dari 100.000 rumah dan menyebabkan hilangnya nyawa lebih dari 20 orang. Juga pada bulan Februari 2017, Jakarta diganggu oleh banjir besar yang menyebabkan ribuan rumah di banjir air keruh warna coklat. Kadang-kadang sedalam 1,5 meter. Penyebab terjadinya banjir di daerah perkotaan adalah titik-titik. B. Drainase. Yang B. Ya, sistem drainase perkotaan yang buruk. Oke, nggak setuju. Setuju sebentar teman-teman. Ada yang suaranya bocor ini, mungkin bisa bantu di mute dulu. Oke, terima kasih. Kalau sepakat B ya, berarti kita lanjut. Apa mau dibahas lagi nih teman-teman? Sepakat. Lanjut. Sudah jelas Bu itu. Ya, Bu. Ya, monggo Pak Suyatno. Nomor 85. Adanya pergeseran kerak bumi dapat menyebabkan terjadinya bencana titik-titik. C. C. Nah, gempa bumi tektonik. Ya. C ya? Oke. Setuju C. semuanya? Setuju. Berarti lanjut aja ya. Oke, siap. Setuju, ya, Lanjut. lanjut. Mau lanjut Pak Suyatno apa ganti? Ya sampai 90. Oke, siap. Monggo. Lanjut, Pak. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, Badan Pusat Statistik BPS,
dalam pertumbuhan dan persebaran penduduk Indonesia 2011, 57,5% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedang di Pulau Papua Barat kurang dari 1%. Kebijaksanaan yang dapat dilakukan untuk menyebarkan penduduk di Indonesia tidak berkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali, dan Madura adalah B itu membangun pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia. Ya, B. Berarti mau dibahas apa lanjut nih teman-teman? Lanjut aja. Kayaknya udah sering ya soal tipe seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Keterangannya kan kalau membangun pusat pertumbuhan di Indonesia itu kan berarti pusatnya tidak hanya di satu tempat, tapi di banyak tempat. Dengan banyaknya pusat, nanti secara tidak langsung akan membuat persebaran penduduk di Indonesia lebih merata. Oke, siap. Lanjut 87. Monggo Pak Suyan. Nomor 87, saya lanjutkan. Selama periode 1975 sampai 1995, pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia, terutama Jawa dan Bali, berhasil dengan baik. Keberhasilan tersebut berdampak terhadap titik-titik. KB, keluarga berencana. Terhadap apa nih teman-teman? A mungkin. Kalau C gimana? Kalau C gimana C? Sepertinya lebih ke C ya. C. C ya, cocok ya. Kalau ke A itu antara dampak positif apa dampak negatif yang A itu jumlah murid menurun. Oke. Sementara kita lanjut dulu ya teman-teman. Ya, baik. Monggo 88. Ya. Saya lanjutkan nomor 88. Pada arus balik Lebaran tahun 2013, wilayah DKI Jakarta mengalami penambahan penduduk sebanyak lebih kurang 26.000 jiwa. Faktor yang berpengaruh terhadap dinamika penduduk adalah titik-titik. Kalau menurut saya yang pusat ekonomi. Ya, D, pusat ekonomi. Setuju semua? Aku enggak ada Ya. kuncinya ini. Oke. Kalau setuju, kita lanjut 89. Monggo, Pak. Saya lanjutkan nomor 89. Perhatikan data pendidikan penduduk Indonesia di bawah ini. Perguruan tinggi pada tahun 1990, 4,6%. SLTA 19,6%. SLTP 17,5%. SD 28,7%. Tidak atau belum tamat SD 22,2%. Tidak bersekolah 8,5%. Berdasarkan tabel di atas, pernyataan yang paling tepat berkaitan dengan kualitas penduduk Indonesia adalah titik-titik. D, masih rendah. Masih rendah. Ya, D, rendah. Ya, sudah Masih jelas ya. rendah. Ya, tingkat pendidikannya masih sangat rendah, bahkan di bawah 50, masih jauh sekali. Ya, Monggo betul. Pak, lanjut 90. Ya benar ya Nomor sampai 90. 90. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Nomor 1, angka kematian rendah. 2, majunya teknologi kesehatan. 3, banyaknya rumah sakit. 4, angka harapan hidup tinggi. Pernyataan di atas yang menunjukkan indikator tingginya tingkat kesehatan suatu negara adalah nomor titik-titik. Kayaknya B, 1 dan 4. 1 dan 4. Oke. Ya, 1 dan 4. Oke, siap. Terus silakan siapa yang mau melanjutkan? Monggo. 81 sampai 100 monggo teman-teman. Mbak Yuni aja. Oke. Bismillah ya. Maaf ya teman-teman, HP ku sinyalnya hilang. Ini kan tadi
tethering HP lah. HP ini kita kok di Melayu karena anakku diumpet kayak aduh hilang mau join lagi nggak bisa. Ya, Just tenan. kalau nggak terpaksa saya nggak apa-apa sampai 100. Oke. Ya, monggo Pak Suyatno. Lanjut Ya, Pak Suyatno, lanjutkan. Lanjut, Pak. Malam ini agak baik hati saya. Alhamdulillah. Semangat, Pak. Alhamdulillah. Mantap, Lanjut. Nomor 91. Ada kelompok masyarakat berpendapat bahwa kerja lebih penting daripada sekolah, sehingga mereka enggan melanjutkan sekolah. Bahkan banyak anak yang putus sekolah. Upaya yang dapat dikerjakan untuk membuat masalah tersebut teratasi adalah titik-titik. Oke. Oke, teman-teman. Napa Pak menurut jenengan? Nggih. Bu Desi, halo? Bu Desi sudah masuk lagi belum ya? Nggih, halo. HP-nya diambil lagi Baca kayaknya. kayaknya waktu itu C. Belum, Pak belum masuk Bu Desinya. Ini yang D, Bu. Kalau saya yang D. Oh, jenengan D. Yang mana ini? C, Ada D, yang Bu, C. D. Kaitan sama Ada ini, yang Bu. C. Untuk mengatasi. Kalau saya yang D itu karena ini kan memang berpendapat bahwa pekerjaan lebih penting. Jadi kan ekonominya mungkin rendah, jadi dia butuh bekerja gitu loh. Jadi sekolah dianggap tidak penting karena memang ada kendala biaya gitu. Berarti lebih gede ya? Mendapatkan uang. Nggih. Penjelasannya seperti itu kalau saya. Kalau saya kok C ya Mbak, soalnya di situ ada kata program wajib. Kalau wajib itu biasanya harus. Nah kalau harus itu mau nggak mau kan belajar. Oke, yang mana teman-teman antara C atau D ini? Kalau saya memang lebih setuju ke D. Karena kan anak sudah dalam kondisi kurang mampu ya, terlihat dari kondisinya seperti itu. Tapi yang C juga masuk, bisa saja karena di soal ini kan ada sekelompok masyarakat berpendapat bahwa kerja lebih penting daripada sekolah. Sehingga mereka enggan melakukan sekolah. Ini kan tidak digambarkan kondisi ekonominya, apakah mereka kekurangan atau tidak. Jadi menurut saya C juga nyambung, D juga nyambung, tapi lebih ke C kalau saya. Kalau teman-teman yang lain pripun monggo? C, Bu. Ya. Karena tidak digambarkan kondisi apakah mereka dari kalangan kurang mampu atau kalangan mampu begitu. Hanya berpendapat kalau bekerja lebih penting daripada sekolah. Nah, kalau misalnya ada wajib kan mau tidak mau mereka mungkin akan sekolah. Jadi tidak ada penggambaran lebih spesifik apakah dari keluarga kurang mampu atau mampu begitu ya teman-teman. Mungkin ini yang menjawab silahkan mungkin mau berpendapat. Iya, saya tadi Yang menjawab. monggo. Ya, tadi saya menjawab Menurut saya jawaban itu kata kuncinya ada kelompok masyarakat berpendapat bahwa kerja lebih penting daripada sekolah. Jadi kita perlu mensosialisasikan peranan pendidikan dalam kehidupan. Terus untuk yang C dan D itu kayaknya bukan wewenang kita sebagai guru untuk merancangkan program wajib belajar, mengupayakan bebas biaya itu adalah program pemerintah, bukan wewenang kita. Menurut saya seperti itu. Oh ya, oke. Oh, mohon maaf ya teman-teman, ini yang nyoret-nyoret bukan saya. Nggak tahu nih. Bagaimana teman-teman? Setuju Pak Arif Masrur. Masuk juga ya, oke. Jadi bagaimana keputusannya teman-teman? Paling nyambung? Apa CDE benar KB? Kalau mensosialisasikan itu, kalau menurut saya belum tentu orang yang mendapat sosialisasi itu mau berubah pikiran gitu. Jadi tetapi kalau kita ada program wajib belajar, mau tidak mau ya harus wajib belajar gitu, harus sekolah gitu. Kalau cuma sosialisasi, mungkin ada yang mendapat sosialisasi tapi ya lewat aja gitu. Itu kan namanya usaha. Apa itu Bu kunci? Nah, itu gantung pribadi masing-masing. Terus untuk merencanakan program wajib belajar kan memang sudah ada program dari pemerintah. Seperti itu menurut saya. Oke. Halo Bu Desi. Tapi dalam soalnya kan tidak tidak disebutkan. Tidak disebutkan kita guru atau bukan di situ ya.
Iya. Mungkin dari kuncinya ya, apakah kuncinya itu C apa E? Kalau dikunci itu nggak ada, Bu. Cuma Nggak ada, saya tadi Bu. Menurut saya tuh C. Karena apa? Program wajib belajar itu berjenjang. Iya, setuju, nggih. Baik ya teman-teman, karena perdebatan lumayan menyenangkan ini antara C sama E, dua-duanya saya blok aja ya. Dua-duanya saya blok, nanti bisa kita bahas lagi. Atau Bu Desi? Halo Bu Desi, mungkin sudah ada catatan tersendiri dari Bu Desi? Nggak ada catatannya, cuman tadi saya itu kan malah saya yang D itu karena emang dari program pemerintah, bukan program pemerintah, tapi bahwa dari pendapat masyarakatnya sendiri lebih penting bekerja daripada sekolah, sehingga enggan melanjutkan sekolah dan banyak anak yang putus sekolah karena kurang mampu itu tadi, jadi mereka lebih memilih untuk mencari uang saja daripada sekolah, seperti itu. Misalnya yang putus SD, kemudian cari pekerjaan di luar itu kan, maksudnya daripada melanjutkan, akhirnya mencari uang dengan bekerja seperti itu. Tapi kalau ada alasan, lebih ke alasan ekonomi ya maksudnya saya gitu. Maaf, Alasan maaf. itu karena Bisa kalau saya yang bebas biaya kurang mampu itu kan orang bekerja itu tidak berarti dia tidak mampu. Ada juga dia beranggapan oh dia sekolah itu aja pekerjaannya seperti itu. Lah orang yang ini aja dia bekerja dia malah lebih sukses. Jadi kan ada apa ya menurut saya itu tidak hanya bukan karena kurang mampu kan ada memang persepsi ada yang mengatakan kurang mampu, ada yang mengatakan bahwa pendidikan itu nggak penting, yang penting kan bisa hidup. Saya yang ibaratnya mungkin ada orang lain yang nggak sampai sekolah tinggi aja dia bisa mungkin lebih kaya dari yang berpendidikan, kan ada juga yang berpikiran seperti itu. Setuju, Jadi itu kalau saya. Kemudian kalau yang E, sosialisasi peranan pendidikan, ya benar itu. Lawang dia itu sudah merasa, aku kerja aja hidupnya enak seperti ini ngapain harus dengerin kamu? Aku makan aja nggak dari kamu. Kan ada juga yang seperti itu. Tetapi kalau yang wajib belajar, kan kayak kita vaksin juga ya, mau nggak mau juga harus vaksin kan? Nah, saya menganalogikannya seperti itu. Karena di situ juga tidak diterangkan apakah posisinya guru, pemerintah, atau yang memiliki kebijakan. Kalau saya seperti itu sih. Tapi ya monggo, karena itu memang hampir benar semuanya. Ya, itu soal yang cukup. Semoga besok tidak ada soal seperti ini. Mudah tapi bikin bingung ya Bapak Ibu. Permisi. Semua jawaban ada poinnya, tenang aja. Oke, makasih ya. Makasih. Bisa kita lanjut, teman-teman? Nah, ini saya mau komentar sebentar. Oh, siap, monggo Pak Prapto. Ya. Peranan pendidikan ini kata kunci. Mensosialisasikan peranan pendidikan. Peranannya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Kita harus mensosialisasikan kelompok. Salah satu masyarakat di kelompok itu tidak mau sekolah, lebih baik bekerja. Itu yang kita sosialisasikan. Karena betapa pentingnya peranan pendidikan itu. Maksud saya. Terima kasih. Bisa lanjut? Bisa lanjut. Oke, siap. Lanjutkan, Pak. Jawabannya maaf, mau menambahkan sedikit, itu saya tulis di chat. Tulis di chat. Oke, sebentar. Oke. Kelewatan. Oke, saya itu ya. Saya kopikan ya, Bu. Ini ada masukan dari Bu Kartik. Dari Kartika. Nggih, terus ya Bu Kartika nggih. Bu Karti aja. Oh, Bu Karti aja. Oke. Ini kok salah malah ini sebentar, Bu. Ini sepertinya laptop saya yang error ngopinya. Nah, ini yang tadi saya dapatkan juga dari internet, dari browsing itu. Oke. Pendapat seperti ini yang dari Bu Kartik ini nggih.
Iya, ini ya teman-teman. Kalau dari Bu Kartika, Bu Kartik maaf, jawabannya adalah D dengan alasan ini. Angka putus sekolah akibat kendala biaya masih tinggi di negara berkembang. Masih tingginya angka putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan itu lebih banyak bersumber pada persoalan ekonomi. Karena banyak di antara anak usia sekolah dasar itu berasal dari keluarga miskin. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan bantuan pendidikan pada masyarakat yang kurang mampu. Oke ya, ini sudah dijelaskan di dalam penjelasan itu ya. Jawabannya adalah D, berarti fokusnya kepada kondisi negara kita yang masih berkembang serta kemungkinan besarnya masih banyak yang di bawah garis kemiskinan. Pertimbangannya seperti itu ya, teman-teman. Semoga bisa diterima. Ya. Oke, dengan demikian, monggo Pak Adli pripun. Oke. Ya, ini juga pernah jadi soal tryout UPI dan pernah saya baca dan memang jawabannya adalah D. Mengupayakan bebas biaya untuk warga kurang mampu. Yang saya pilih yang kemarin yang C tapi salah. Yang benar adalah yang D. Oke, siap. Monggo tadi sepertinya ada yang mau memberikan masukan lagi sebelum dilanjut. Enggak Bu Yuni, saya itu mau tanya ini mau dilanjut jenengan atau tak lanjutkan saya supaya filenya enggak bingung nanti. Iya, dilanjutkan jenengan saja Bu. Ya, ini tadi kan udah sampai 91. Sebelumnya juga udah tak kasih jawaban sih. Jadi nanti sekalian ya pakai file saya aja ya. Oke, siap. Tak stop dulu ya Bu ya. Iya. Monggo Bu, sudah. Ini ya tadi teman-teman tak tambah beberapa materi dari nomor 90. Tadi benar ya jawabannya 1 dan 4. Pembahasan soalnya juga sudah tak tambahin. Nanti bisa dibaca sendiri karena kita sudah akan lanjut ke nomor 92. Siapa yang melanjutkan tadi masih sama Pak siapa tadi nih? Suyatno. Bisa dilanjut? Pak Suyatno. Pak Suyatno bisa dilanjut ini? Bisa Pak, lanjut. Dilanjut. Nomor 92. Sejak tahun 2017 di Desa Trawulan banyak dibangun rumah-rumah bergaya Majapahitan. Rumah Majapahitan ini dibangun dengan memperhatikan temuan-temuan arkeologis yang tersebar di situs Segaran. Di sana terdapat sisa-sisa bangunan berupa lantai, halaman, dinding bata, gentong, pecahan gerabah, sumur, serta saluran drainase. Dalam tahapan ini disebut metode titik-titik. Historiografi, nggih? Historiografi. Itu. Gimana Pak? A atau E? Atau E. Masih bingung juga ini. Kalau kaitannya dengan temuan-temuan. Kalau histori kaitannya dengan pencatatan. Dari tahap-tahapnya ini bisa dilihat nggih, bagian tahap-tahap penelitian sejarah itu ada tahap heuristik atau mengumpulkan sumber, tahap verifikasi, kritik atau penelitian kembali, interpretasi, penafsiran suatu peristiwa, dan historiografi penulisan sejarah. Maaf yang kepencet coret-coretnya nggih Bapak Ibu, tolong dicek lagi. Sudah tak clear. Yang mana teman-teman, jadi kalau tahap ini, kalau historiografi itu lebih ke penulisan sejarah. Biasanya berisi kesimpulan, ya. Saya tambahkan ya di sini sedikit. Bentar.
Historiografi adalah rekonstruksi berdasarkan data melalui rekaman dan sampel. Rekonstruksi imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses pengujian dan proses penganalisisan secara kritis melalui rekaman dan bukti peninggalan masa lampau. Dari ini kan berarti berupa narasi cerita seperti itu. Dalam tahapan ini berarti kita dituntut untuk dapat menganalisis ini dalam tahap apa. Kalau seperti ini berarti sudah termasuk ke hasilnya atau belum, teman-teman? Dijelaskan di sini rumah Majapahitan itu bentuknya seperti apa. Kemudian ada di sana juga ada sisa-sisa berupa lantai halaman, dijelaskan secara deskriptif, nggih. Kalau seperti itu berarti kita sudah masuk ke tahap historiografi ataukah masih heuristik, mengumpulkan sumber? Kalau menurut saya sudah hasil sih, Bu. Jadi Yang kalau saya A, Bu. Nggih, setuju. Teman-teman yang lain sudah ya. Ini penjelasannya ada di bagian ini, nggih. Kita bisa lanjut ke 93? Bisa, Bu. Silakan dibaca, dilanjutkan Pak tadi. Suyatno, Pak Suyatno. Saya lanjutkan nomor 93. Menunaikan sholat 5 waktu bagi umat Islam, kebaktian bagi umat Kristen, sembahyang di pura bagi umat Hindu. Praktek tersebut mencerminkan nilai titik-titik. Yang mana, Pak? Berkaitan dengan ibadah, nggih? Berarti yang kerohanian. Nilai material itu sebagai ini apa sih, tentang nilai dan norma ya? Material itu yang bagaimana, teman-teman? Bentar ya, sambil tak material itu ibadah. Membangun. Materi? Membangun gue loh, Bu. Penjelasannya, Bu. Membangun itu maksudnya yang material membangun rumah gue loh, Bu. Secara jasmaniah, Bu. Nilai material adalah material mungkin lebih yang ke fisiknya mungkin ya, Bu. Ya kayak tadi nilai material itu yang berhubungan dengan jasmani. Jasmaninya, terus fisiknya. Misalnya pendidikan, pekerjaan. Kalau nilai vital itu ke aktivitas dalam kehidupan, misal kayak pendidikan itu. Tulisnya ya. Oke. Nilai material yang berhubungan dengan fisik dan jasmani manusia ya. Jasmani manusia. Oke, contohnya seperti tadi. Pekerjaan. Kemudian kalau nilai minuman, makanan, pakaian gitu ya, berarti makanan, minuman, pakaian. Kalau yang vital apa Ibu-ibu, Bapak-bapak tadi? Kalau vital berarti contohnya buku, perlengkapan alat tulis. Sesuatu yang berguna untuk mengadakan aktivitas. Oke. Bagi manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Pengetahuan. Termasuk pengetahuan bisa. Pengetahuan. Ibadah. Contohnya ini ya. Dominan imaterial, apakah termasuk nilai dari ini dan norma dalam nilai-nilai di sini termasuk tidak nih dominan dan imaterial? Artinya ini anu nggih. Material ya, rohani misalnya. Ini imaterial, rohani yang sama imaterial. Sifat perasaan-perasaan begitu? Ada penjelasannya, Bu? Misal
akalnya, perasaan, kehendak, keyakinan kayak gitu-gitu. Itu kan imaterial tuh. Oh, gitu. Hanya pengecoh, Bu. Yang menggunakan nurani begitu. Nilai imaterial Tidak masuk ke dalam jenis yang dimana tidak memiliki sebuah wujud. Iya. Nilai ada nilai imaterial itu nilai jasmani. Kalau material kan jasmani. Nah, imaterial, Ini imaterial tidak berwujud, misalnya perasaan, akal. Ini sudah browsing, hasilnya ini. Nilai rohani adalah nilai yang menggunakan nurani dan nilai yang sulit berubah. Contohnya gagasan, ide, ideologi, pemikiran, sistem politik, dan peraturan-peraturan. Begitu ya? Ya. Kalau dominan ini tidak usah kita bahas ya. Mungkin pengecoh ini. 94. Silahkan dilanjut, Pak. Lanjutkan nomor 94. Perhatikan pernyataan sebagai berikut. 1. Pelaku pelanggaran lalu lintas dikenakan tilang. 2. Pelanggaran adat istiadat oleh warga diputuskan dalam musyawarah adat. 3. Pelaku pencurian dihukum penjara selama 3 tahun. 4. Perselisihan antar warga diselesaikan dengan jalan mediasi oleh kepala desa. Dari pernyataan di atas yang merupakan contoh norma hukum adalah titik-titik. 1, 3. 1 dan 1, 3. Jelas ya? 7. Lanjut. Nomor 95. Fenomena mudik pada saat hari raya keagamaan bagi masyarakat Indonesia mungkin tidak akan pernah hilang meskipun penggunaan perangkat teknologi komunikasi sudah cukup masif. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai dan norma titik-titik. Yang Maaf, C Pak, bagaimana? Kekerabatan. Kekerabatan ya. Kerabatan. Kerabatan setuju. Yang masuk ke sini. Lanjut. 96. Nomor 96. Yang ini, Pak. Nah, mulai Seseorang dari fisiknya. memiliki penghasilan Rp500.000. Ia membelanjakan Rp400.000 dalam waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sisa 100.000 ia belanjakan sepasang sepatu karena sepatu tersebut sedang menjadi tren. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsumsi seseorang dipengaruhi oleh titik-titik. Yang D itu, Pak. Keinginan sebagainya. hidup mewah dan Yang D. Keinginan ya. Oke, setuju. Chris. Oke, lanjut. Nomor 97. Tingkat konsumsi seseorang dapat dipengaruhi oleh harga barang yang dikonsumsi. Jika harga barang-barang yang dikonsumsi naik, maka seseorang akan titik-titik. Dan naik maka Yang mengurangi. mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi. Yang dikonsumsi. Ekonomi ya. Itu. Oke, setuju. Hukum petaan. Lanjut. Nomor 98. Benar, ada penjelasan tadi. Oh, monggo. Tadi ada hukum apa, Pak? Dijelaskan itu Pak siapa ya tadi? Yang mana, Bu? Iya, 97. Pak Adli. Ya, kalau ini ya, di dalam teori permika harga naik
maka jumlah barang yang akan akan menurun dan begitu sebaliknya. Seperti itu, Bu. Iya. Oke, Pak. Terima kasih ya atas penambahan materinya. Lanjut ke 98. Saya lanjutkan 98. Letusan gunung api memberikan dampak negatif sekaligus dampak positif. Selain bencana, pasca erupsi gunung api menghasilkan pasir, kerikil, dan batuan. Hasil erupsi tersebut menjadi berkah buat penduduk sekitar gunung api berdasarkan bidang usahanya. Kegiatan penduduk sekitar gunung api adalah titik-titik. Kayaknya ya. Pertambangan. Aktif ya. Kalau saya lebih ke yang Ekstraktif, Bu. Ekstraktif Ya, itu nanti kan pasti. tanpa melalui proses Tanpa mengolah. pengolahan. Iya, kalau pertambangan nanti masih diteliti dulu dan diolah dulu. Kalau ekstraktif tidak. Ekstraktif. Ekstraktif. Secara langsung ya, secara langsung dari alam tanpa adanya pengolahannya. Olahan Iya, terlebih tanpa diolah. dahulu. Jadi Kalau diambil apa pertambangan, adanya. iya. Kalau Pertambangan pertambangan itu nanti masih diteliti, masih diambil sampelnya untuk diteliti, masih diolah juga. Oke. Pencarian, penambangan, Penelitian. penelitian, pengolahan, kemudian pengolahan, pemanfaatan, bahkan sampai ke ya itu tadi ya, pemanfaatan SDA seperti ini ya. Jadi bedanya di sini. Kalau ini kan langsung mengambil ya, berarti mengambil pasir, kerikil, batuan dari alam. Jadi ekstraktif. Lanjut 99. Nomor 99. Pengusaha kerupuk memanfaatkan hasil laut agar memiliki nilai guna dan nilai jual yang lebih tinggi. Salah satu tujuan produsen membuat barang tersebut adalah untuk titik-titik. D. Menarik simpati saja. Ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi ya. Yang A, oke, setuju yang A. Memenuhi kebutuhan konsumen. Iya, betul. Jadi tujuan memanfaatkan ini, tujuan dari produksi adalah agar sebuah barang itu memiliki nilai guna dan nilai jual yang lebih tinggi. Kemudian tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen, oke, jelas. Bisa dilanjut teman-teman 100? Silakan Pak Suyatno. Bisa dilanjut. Lanjut. Ya, nomor 100. Ilmu pengetahuan dan teknologi bagian dari penunjang terjadinya globalisasi pada seluruh aspek kehidupan manusia. Adanya globalisasi menjadikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat semakin luntur. Interaksi yang terjadi di dalam beralih pada tujuan untung rugi. Hal ini ditandai dengan titik-titik. Yang A mungkin itu munculnya atau sendiri ya. Ya, setuju. Jadi cenderung egois dan mementingkan diri sendiri atau mementingkan diri sendiri karena adanya dampak negatif dari iptek ya, berarti ya. Lanjut ke 1. Saya nggak Silakan. apa-apa, Mbak, yang baca. Yang menggantikan saya, monggo, Bapak atau Ibu. Bu Hesti, monggo. Bu Hesti. Nomor 101, berbagai penemuan baru dalam bidang teknologi menyebabkan manusia dalam melakukan berbagai aktivitasnya secara mudah dan cepat.
Kemudahan yang dirasakan sangat menguntungkan bagi manusia. Berbagai kebutuhan pun terpenuhi dengan memakan waktu yang relatif singkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat mendorong terjadinya integrasi, bukan? Modernisasi. Oh iya. Modernisasi, Bu. Iya, C. Oke, kita bahas satu-satu. Teman-teman, integrasi itu apa ya? Penyatuan. Penyatuan, ya. Gabungan. Penyatuan. Penyatuan. Oke. Hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Kalau reorganisasi, pergantian kepemimpinan bukan? Lebih luas, Bu. Biasanya penyesuaian, perbaikan kembali. Penyusunan kembali. Penyesuaian kembali. Atau penyusunan kembali. Kalau disorganisasi, dis itu berarti kehilangan ya biasanya, atau melemah ya. Melemahnya jaringan atau organisasi, begitu aja ya. Secara singkatnya, kalau transformasi berkaitan dengan perubahan. Perubahan dalam di sini di bidang politik. Bisa dilanjut? Silakan Bu Hesti. Perkembangan teknologi komunikasi seperti internet, handphone, dengan berbagai aplikasinya telah membawa perubahan pada kehidupan manusia. Hal ini berdampak pada munculnya fenomena sosial, yaitu orang cenderung hal-hal yang lebih pragmatis, interaksi sosial. Iya, Ya. jawabannya. Pragmatis itu nama lainnya dari praktis ya. Cenderung seseorang melakukan hal-hal yang praktis saja untuk berinteraksi sosial. Jadi dengan adanya interaksi sosial yang praktis ini bisa menyebabkan beberapa hal yang tidak diinginkan. Contohnya ya seperti bilangnya budaya silaturahmi. Jadi ini lebih umum ya. Dan lain sebagainya. Banyak juga faktor-faktor lain akibat-akibat lain dari sini, pragmatis ini, budaya praktis ini. Pragmatis itu mencari keuntungan, Bu. Mana yang Iya. untung itu yang dilakukan. Itu pragmatis. Jadi nggak mau rugi. Ada yang menyebutkan praktis juga, Bu. Praktis atau ya itu tadi, nama lainnya jadi praktis, kemudian mencari keuntungan. Gitu. Iya, pragmatis. Oke, terima kasih. Dilanjut. Nomor 103. awalnya mesin hitung elektrik terus mengalami pergeseran sehingga sekarang komputer sebagai seperangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen menghasilkan sebuah informasi berdasarkan data, prosedur, dan program yang sudah dirumuskan. Dampak positif perkembangan komputer saat ini adalah dampak positifnya. C. Jawabannya. C sebuah Yang C apa, mesin Dik? multiguna program dan migrasi data. Migrasi ya, iya. Kemudian diproses dan dimanipulasi. Siapa D ini teman-teman? C, Bu, jawabannya. C, Bu. Program migrasi data serta menerima data, kemudian diproses dan dimanipulasi. Itu ada kata manipulasi, nggak apa-apa ya? Positif? Dua-duanya Ya, data itu bisa diubah-ubah. Dimanipulasi kan bisa diedit paste, mungkin begitu, Bu. Kalau yang diolah, salahnya ada kata faktanya. Iya. Gambar atau fakta ini masih terlalu. Kalau di sini kan yang dimaksud data kan macam-macam, ada data gambar, ada data dokumen dan lain-lain. Bu Istiana, bisa tolong di-mute. Oke, udah tak mute sendiri. Ini yang cek ya teman-teman.
Ya, Bu, kata Gitu. kuncinya ada di kata migrasi data itu loh, Bu. Nggih. Sebuah mesin ya. Betul sekali. Oke, lanjut ya. Lanjut 104. Perhatikan beberapa contoh berikut ini. 1. Kita dapat mencari informasi lewat internet. 2. Mengirim pesan lewat SMS atau sosial media lainnya. 3. Membeli barang cukup berdiam diri di rumah. 4. Berbicara kepada seseorang yang jauh cukup dengan menjentikkan jari. Contoh-contoh tersebut merupakan dampak perkembangan iptek, khususnya di bidang apa itu? Komunikasi dan Komunikasi dan informasi. Informasi. Oke, setuju. Lanjut 105. Perhatikan pernyataan berikut ini. Munculnya media sosial, mudah mendapat informasi, berkembangnya sifat konsumtif, perusahaan dapat menjual produknya lebih luas. 5. Banyaknya penipuan online. Pernyataan yang menunjukkan adanya dampak positif dari iptek adalah B, 124. Dampak positif ya. 124. 124. Yang B. Munculnya media sosial, mudah mendapatkan informasi, dan perusahaan dapat luas menjual produk lebih luas. B, nggih? G. B. Ya, oke teman-teman, kita sudah masuk ke kisi-kisi matematika. Mari kita Menyeramkan. hasil dari 2/3 ditambah 0,25 dikurangi 50% adalah, monggo B. dihitung. 5/12. Caranya mboten nggih. Masya Allah. Terlalu kesempatan lain untuk menghitung dulu, Pak. Baru saja. 2/3 ditambah 1/4 dikurangi 2/3 setengah. ditambah 1/4 dikurangi setengah. Oke, jadikan penyebutnya menjadi per 12. Ya. Apakah perlu dibahas kemudian saya ketik-ketikan di sini atau mau awang-awang saja? Manut loh. Yang penting tahu caranya aja, Bu. Caranya, Bu. Ya. Bahas, Bu. Ya, ya. Urung tak cek. Lanjut. Nggih. Tapi urung tak cek lah. Kayak iki soal-soal. Ini 2/3-nya tetap. Ditambah, langsung tak tulis nggih, 25/100. Berarti 1/4. Oh iya, dikurangi 1/5. 1/2. Ya. 1/2. Jadikan per 12. 12 ya. Jadi yang atas menjadi 8/12. Ayo. 12 bagi gimana 3, soalnya? 4 kali 2, 8. Dan ini 8/12 dikali 4 ya. Nah ini dikali 3 berarti 3/12 dikurangi setengah menjadi 6/12. 8 tambah 3 berapa? 11 kurangi 6. 5/12. Yang apal dari kelas 6 sampai kelas sekarang ini ibu-ibu perdolanan kayak gini. Oh iya. Nggih, sampai Bu, nggih. Ibu-ibu. Lah ini ibu-ibu, Mbok ini ibu-ibu masih belajar kayak gini. Nggih, Bu Nur, nggih. Lanjut ya, nomor 107. Di rumah ada setengah kue. Kue tersebut dibagi adil untuk ayah, ibu, kakak, dan adik. Ibu hanya memakan setengah dari kue bagiannya. Sisa kue ibu diberikan kepada kakak. Sebagian kue diterima oleh kakak. Bagian kue yang diterima kakak adalah Di rumah ada setengah kue. 3/16. Di setengah
Cuan. Dikali ya, teman-teman. Dibagi ya, Bu ya. Setengah dibagi 4. Ini kan seperwalu. Dibagi. Terus dibagi 4. Dibagi 4. Jadi ini kan seperwalu. Setengah dibagi 4. Kemudian hasilnya menjadi 8. Seperwalu. Seperwalu, Bu. Kalau ini kan dibalik, Bu. Ya, Dua, setengah dibagi 4. Setengah dibagi 4. Seperwalu. 4 dibalik jadinya 1 dibagi 4. Nggih, mboten sih? Kok bisa? Mboten, Bu. Yang dibalik yang dibalik. Dibalik yang Bu, mboten Bu Desi. Oh, nggih. Setengah dikali 1/4. Setengah dibagi 1/4 ya. 1/4. Dibagi 4, Bu. Setengah dibagi 4. Dibagi 4 dulu. Nanti setengah dibagi 4 aja, Bu. 4/1. Kalau jumlah kalian. Setengah dikali 4/1. Tenang dulu, tenang. Ya, satu-satunya. Rebutan. Semangat ya, Desi ya. Jadi setengah dibagi. Iki aduh ngomong kabeh aku bingung. Oke, satu-satu. Satu-satu aja. Monggo silakan yang menjelaskan Bu Dewi. Ya. Oh, Bu siapa? Pulau saja enggak jadi apa-apa, Bu. bentuk perkalian dulu, Bu. Iya. Semangat ya Bu Desi ya. Pan, ya saya tak nganut wis. Apa sih Pak Angga? Monggo Bu Yuni dijelaskan, Bu Yuni. Nggih, Pak Angga caper iki mau ya Pak Angga. Oke. Karena kan cuma ada setengah ya kan, setengah kue. Setengah dibagikan kepada 4 orang. Jadi setengah dibagi 4. Sama dengan setengah dikali 1/4. Artinya kan seperti itu. Sama dengan lagi. 1/4 sama dengan 1/8. Ya. Jadi setiap anggota keluarga mendapatkan 1/8. Sedangkan ibunya hanya memakan setengah bagian kuenya. Berarti yang dimakan hanya setengah dari 1/8. Berarti 1/16. 1/8 dikali setengah ya. Ya, jadinya kan 1/16. Itu yang dimakan ibunya. Nah, sisanya diserahkan ke kakaknya. Berarti kan kakaknya menerima 1/16 ditambah 1/8. Sama dengan 3/16. Ini? Ya, sama dengan 1/16 ditambah 2/16. Nggih. Sama dengan 3/16. 16. Nggih. Oke, nggih. Terima kasih. Matur nuwun Bu Yuni. Sama-sama. Semangat Bu Yuni. Udah caper Pak Angga. Halah Pak Angga. Lanjut teman-teman. Nggih Bu, monggo. 108. Ibu memiliki 1/3 bagian kue. Kemudian adik meminta setengah bagian kue yang dimiliki ibu. Bagian kue yang diminta adik adalah Loh, yo siapa sing ngentot? 6. Ya, siapa yang bagian menjelaskan? Ngomong kabeh ben rame sisan. Yo, siapa? Berapa ini kue yang diminta adik? Ibu memiliki 1/3 bagian kue. 1/3. Ya, diminta adik. Kemudian adik meminta setengah bagian kue yang dimiliki ibu. Berarti tinggal dikali aja, Bu. 1/3 kali setengah. Berarti 1/6. 6. Berarti sudah ini 1/6 hasilnya? Ya, sudah. Ya Allah, semoga besok soalnya seperti ini. Amin. 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 Amin, yang jago matematika. Jelas kamu berubah. Lanjut 109. Amir dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 3 jam. Sedangkan Budi dapat menyelesaikannya dalam waktu 6 jam. Jika mereka bekerja bersama-sama,
Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah titik-titik jam. B2. Ya, 2. Yang PP mana? ya? Masih ke dalam bentuk ini. Ya, 19. bukannya 2 jam. Monggo, caranya dijelaskan. Amir dapat menyelesaikan pekerjaan sepertiga. Jawabannya berapa? 2 jam. Bekerja bersama-sama. Berarti FPP ya? Bukan, Bu. Jadi Bukan toh? Sepertiga dikali seperenam. Sepertiga ditambah 1/6. Nanti ketemunya berapa tinggal dibalik gitu aja sih. Nah, sama dengan 2/6, 2/6 ditambah 2/6 ditambah 1/6. 1/6 sama dengan kan 3/6. 3/6. Terus tinggal dibalik aja, 6 dibagi 3, berarti 2 jam. Cara cepetnya ya, Bu. Nah, konsepnya panjang. Bu Yuni keren. Pelajaran SMP ini. Meneri, soalnya wis tahu. Bu, aku mau tanya sekalian. Ini cara cepat untuk meniteni ini dikali, apa dibagi atau ditambah, itu gimana, Bu? Kata kuncinya di mana di soal itu? Kalau kata kuncinya, misal diketahui minimal ada 2 orang, ada 2 orang, ya jika mengerjakan sendiri berapa hari atau berapa jam, yang satunya berapa hari atau berapa jam. Lalu yang ditanyakan adalah jika bersama-sama. Berarti kan logisnya seperti ini. Untuk si Amir, berarti dia dalam 1 jam berapa pekerjaan yang dia sudah kerjakan dalam 1 jam. Oh iya, itu kalau pekerjaan bersama-sama berarti ditambah, mana ya Bu ya? Ya, intinya ditambah. Kalau misal yang dikali itu misalnya ya seperti 108 tadi itu kan ada suatu bagian tertentu lalu diminta bagiannya yang lain. Misalnya dia meminta setengah dari bagian yang kamu punya, berarti itu dikali. Gitu. Terus ini kalau ya, terus yang ini niten ini yang pembagian ya. Ya, kalau ada satu barang, ada satu barang entah berapapun nilainya, entah itu nilainya setengah atau nilainya 4 dibagi rata kepada beberapa orang. Berarti kan yo bagi. Gitu aja sih, Bu. Oke, tak kasih kata kuncinya, tak bold dulu. Ibu memiliki sepertiga kue, adik meminta sepertiga bagian kuenya. Kalau adik meminta itu enggak dikurang ya, Bu ya. Tapi bingung saya. Kalau yang ditanya sisa bagian milik ibu, berarti kuenya ibu tadi dikurangi bagian yang diminta adik. Sedangkan yang ditanya di sini kan hanya bagian yang diminta adiknya aja. Berarti setengah dari kue yang dimiliki si ibu. Si ibu di sini kan hanya memiliki sepertiga bagian. Sedangkan adiknya minta setengahnya. Berarti kan setengahnya itu dari sepertiga yang dimiliki. Gimana ya menganalogianya? Misalnya pakai angka genep. Gini, sepertiga dibagi 2. 1/3 dibagi 2. Kalau dibagi 2 itu kan Bu Desi jadi 2/1. Kalau sistem pembagian pecahan gitu kan jadi yang samping kanan itu kan dibalik. Ya, dibagi 2/1 kan. Nah, dibalik kan jadi 1/3 dikali 1/2 sehingga 1/6. Kalau cara mecah SD ngono. Tengah dari kue milik si ibu berarti ya. Enten nggih. Kalau yang nomor 1 ini campuran ya ini ya berarti ya. Ya intinya ini banyak sekali kan ini kannya. Langkah-langkahnya gitu loh. Jadi kalau yang 108 sama 109 ini kan satu tahap, ini bertahap gitu kan? Yes, bertahap. Tapi ini Bu Desi, saya kirimkan cara cepat. Aku dapat dari mana ya? Kayaknya lihat di YouTube. Kalau ada soal yang menyelesaikan dalam pekerjaan berapa jam, terus yang
B menyelesaikan 6 jam, kemudian kalau bersama-sama berapa jam. Nah, itu aku dapat caranya itu udah tak kirim ke di WA. Itu yang atas dikali, yang bawah dibagi. Jadi 3 dikalikan 6 dibagi, 3 ditambah 6 sama dengan 8/9 sama dengan 2. Caranya sama sih. Cuman itu aku dapat cara cepatnya dari YouTube kayaknya ya. Prinsip penjumlahan dua pecahan dengan beda jadi pembilang. Penyebut. Kan aku ini memang kesulitan, jadi sengaja cari di YouTube dan nemuin cara itu, tak terapkan di sini, ternyata jawabannya sama. Jadi mungkin dari teman-teman juga bisa pakai cara itu. Yang atas dikali, yang bawah ditambah. Jadi 3 kali 6 jam. Emang kepotong kayak gini ini ya? Iya, tak crop itu tadi yang sampingnya orek-orekan pecahan. Gampang kan itu? 6, 18, 3 tambah 6, 9. Caranya gitu. Mungkin ada yang mau coba-coba kalau ada waktu ketemu soal seperti ini, mau dicoba pakai itu, ternyata kok ini jawabannya sama, mungkin bisa diterapkan di soal yang lain. Ini aja dibagikan. Aku lali suwi banget ya, Bu. Kalau misalnya ada linknya kan bisa tak copy paste di sini. Di YouTube-nya nanti coba tak cari-cari historinya ya. Bisa di Telegram ya. Nomor 109 mending diganti aja caranya, Bu. Kayak cara yang diomongke Bu Dewi tadi. Jadi cara 2 gitu aja nggak apa-apa. Kan biar ada referensinya. Jadi langsung Bu Desi, 3 dikali. Atasnya dikali 3 kali 6 per 3 tambah 6. Sama nanti. Ini cara 2 kan, berarti cara 2-nya biar 3 kali 6 per 3 tambah 6. Berarti yang atas ini dikali sama dengan. Oh gitu. 18/9. Iya benar. Sama dengan 2 sama. Praktis seperti ini. Iya, lebih praktis juga. Lebih simpel ya, lebih praktis ini. Iya, lebih praktis. Diingat-ingat caranya gitu. Soal yang Tapi ini sudah terbuka yang lainnya. Iya, kemarin gini Pak, saya kan kesulitan nih dari perbandingan terbalik ini kan, soal perbandingan terbalik. Nah, terus aku cari-cari nih di YouTube, kemudian ketemu cara ini. Nah, ini kan kayak inget nih ada soal kayak gini, tak coba caranya Bu Yuni kan ini. Tak coba yang dari YouTube juga hasilnya 2 jam. Mungkin kalau nanti ketemu soal ini coba dipraktekkan apa. Sama Kak, sama itu masuknya SMP pelajaran kelas 2 juga. Jadi sifat dari penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut yang berbeda itu nanti cara mencarinya dengan pembilang penyebut dikali penyebut 1 dikali penyebut 2 per penyebut 1 tambah penyebut 2 itu sudah umum, rumus umum seperti itu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kata kuncinya apa ya, Bu? Kata kunci untuk mengerjakannya menyelesaikan pekerjaan bersama atau bersama-sama gitu. Iya, bekerja bersama-sama. Ini semisal kalau ada 3 orang seperti itu, apakah caranya bisa atau pakai cara 1 atau cara 2 ya? Kalau pakai caranya Kak Desi, gimana, Bu? Dewi, ini kan kalau contohnya 2 ini. Kalau yang pakai 3 tetap pakai cara manual yang cara 1. Kalau yang caranya Kak Dewi tadi itu khusus untuk 2 pecahan dengan nilai bawah yang dengan nilai itu yang beda. Tapi bisa juga sih dikali, bisa juga sama aja nanti, cuman bisa nanti hasil perkalian sama penjumlahannya mungkin angkanya lebih gede, tapi bisa pakai cara itu juga. Dicoba aja. Coba aja setengah ditambah 1/3 ditambah 1/4 itu nanti hasilnya sama atau tidak dengan 2 dikali 3 kali 4 per 2 tambah 3 tambah 4. Dicoba aja. Coba Oh ya, ini 3, 6 tambah 4 jam yang satu. Jadi 12 kali 6. (72 per)
Hasilnya nganu sih, koma-koma malah ya. Buding, apa ora ya kali aku kayaknya ndak Nanti berlaku coba kayak Bu Desi kita cari contoh soal yang perbandingannya ada 3 toh. Nanti Oh, kita iya. bahas di hari berikutnya. Masih enak tak cilik nih. Cocok. Gitu ya. Biar nggak buang waktu ini. Lanjut soal berikutnya Iya. ya teman-teman. Bisa Nomor ternyata. 110, terima kasih penjelasannya, masukannya Bu Dewi, Bu Yuni. Lanjut ya, 110 ya. Bu Hesti mau Aku adalah nilai akar bilangan kuadrat. Selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 5 kali bilangan itu sama dengan 3. Selisih kedua akarku adalah aku adalah nilai akar bilangan kuadrat selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan Yang 109 pemecahannya saya tulis di chat. Ini ya Bu, oh ini ya, yang 100 berapa? 109. 9 tadi. Jadi 3 tambah 1/6 sama dengan 1/x. 2/6 plus 1/6 sama dengan 3/6. 3/6 sama dengan 1/x, maka x adalah 6/3, yaitu 2. Apa? Adakah yang sudah menemukan jawabannya nomor 110? Masih berusaha memahaminya, Kak. Sama. Yuk, yang paham matematika yuk. Ini bahasa matematikanya sulit ku artikan. Bu Elizabeth, please. Halo. 3,5. Ya, monggo dijelaskan. Jawabannya 3,5. Monggo Bu dijelaskan. Yuni Eliani ya. Bu Nur kayaknya Bu Desi tadi yang jawab. Bu Nur ya? Bu Nur Mitarani. Halo ibu-ibu yang menjawab, monggo silakan. Bu. Pinten nggih? Bu Nur Mitarani, nggih, pripun Bu? Penjelasannya bisa ditulis di chat, Bu, atau bisa dijelaskan, nanti saya tuliskan. Itu kan kata kunci. Putus-putus nggih suaranya nggih? Menurut saya. Halo Bu Nur. Iya. Iya, bisa dengar nggak ya?
Ampun Bu, Diketik aja Bu, usah berbicara. Itu kan 2 kali kuadrat, berarti kan bilangannya itu kan misalkan X, berarti 2X kuadrat. Ya, 2X kuadrat. Kan selisih berarti Dikurangi. 2X kuadrat dikurangi 5X. 5 kali bilangan itu berarti 5X. Ya. Sama dengan, kan ini selisih 2 kali kuadrat, berarti X kuadrat kurangi 5. Selisih 2 kali. Sama dengan 3. Sama dengan 5 kali bilangan itu sama dengan 3. Nah, itu dari X1, X2-nya. Berarti ini itu ya Bu, dijabarkan itu ya. Jadi 2X kuadrat negatif. Tuliskan lagi ya, 2X min 5X min 3, begitu Bu, sama dengan 0, ngeten? Halo Ibu, Bu Nur. Sinyalnya Putus-putus Bu, kalau suaranya Bu. dikalikan yang negatif 6, kalau dijumlahkan negatif. Halo, dengar. 2X plus 1 sama yang satunya X min 1. Ini dengar nggak ya? Putus-putus Bu. Oke, betul gitu. Terus yang belakangnya X min 3. Min 3. Ya. X min 3. Dengan satu, yang satunya X sama setengah ya. Oke. Dan yang satunya X sama dengan negatif 3. Min setengah, yang satunya 3. Min setengah. Oh iya ya, 2X sama dengan min 1, X sama dengan min setengah. Oke, nggih. Min setengah, Bu. Oke, nggih. Terus lanjut, ini berarti selisih kedua akarku, berarti itu 3 diselisihkan kan? Berarti 3 dikurangi 3 dikurangi negatif setengah. Jadi 3 ditambah setengah sama dengan 3 setengah gitu. 3 setengah nggih. Oke, siap, paham. Makasih. Makasih Bu Nur. Lanjut teman-teman, nomor 111. Cari ya. PDW. Debit sama dengan volume bagi waktu. Ini langsung kan nggak mubeng-mubeng soalnya, sebentar. Dibacakan Bu Betty apa langsung? Ini Bu Betty masih ada di sini. Halo Bu Betty. Sepertinya dirubah satuannya dulu, Bu. Ya, sebentar ini naikkan ini. Ayo toh, Bu. Hah? Layu dewe. Oh, tak pas malah naikkan dinding. Ke bawah. Jika 2160 liter air dalam bak dialirkan dalam waktu 100 menit, oh iya dirubah satuan, maka debit air dalam penampungan itu adalah berapa sentimeter kubik per detik? Kan liter dijadikan sentimeter kubik dulu, Bu. Ya, berarti ini jadi dikali 1000 kan? Berarti Iya. 2 juta 160.000. Volume sama dengan 2160 liter sama dengan 2.160.000 centimeter kubik. Oke.
Kemudian waktunya Menit. jadikan detik. Jadikan Ya kan? detik berarti 500.000. Waktunya berapa? 6.000 detik berarti ya. Menit sama dengan 1 menit berapa detik itu? 60 ya? 60. Heeh. Berarti 6.000. 6.000. 6.000 detik, Bu. Oke, debit rumusnya volume waktu, betul? Volume per V Waktu. per T. Iya. V per T kan volume. Aku senengnya VDB, Bu. Ora apa-apa, sementing mudah. Yang penting intinya pada ya. Ah, Ya, itu berarti 2.160 dibagi 6.000. Bagi 6.000. Ketemune 3. 3 nulis. Ketemu pira Kek? 360. 260. Iya. 300 swidak. C. Oke. 360. Kalkulator supaya jelas. Mana, Pak? Debit. Teman-teman, buat satu soal lagi ya, rampung kayak ini. Ya. Ya. Oke, Bu. Guru memiliki 19 buku, 20 pensil, 30 penghapus. Ketiga jenis alat tulis itu akan dibungkus sebagai hadiah. Jika banyaknya jenis alat tulis pada setiap bungkusan adalah sama, maka banyak bungkusan yang dibuat adalah Itu berarti 19 buku, FPP. yakin, Bu? 19 itu kan prima. Ini soalnya kayak gitu. Oh ya udah. 19 nggak bisa cari FPP ya? Kalau 19. 19 itu kan Bu. prima. 18 itu 19. 18 aja yuk diganti. 18 saja, Bu. Nanti Bu Desi. Biar gampang. 18 juga. Berarti Kalau berapa? 18 nanti jawabannya ada juga. Nggak ada juga ya? Nggak ada juga. Nggak ada. 16. Kalau 16, 16 udah sih. 16. 16. 16 berarti Enggak ada. orang juga. 16, Bu. 15 mungkin, Bu. Coba 15. 15 ini ada? 12. 12. Oh ya, oke, 12. 12 ada. 12, oke, 12. udah sih. Belum boleh, Bu. 12 itu Spasi pakai berapa kulaan, ya? Bu. Ketemunya Spasi piro berapa ya? berarti 12. Enggak, 6 enggak ding, enggak ding. Enggak itu, Bu. Oh ya, kayak gitu aja udah jawabannya. 15, 24, 30, Mbak. 10 sekarang. Ya. Kan udah ketemu. 18 hasilnya 10. Nanti kuncinya. Wis iki wae 15, 20, 30 jawabannya A. Jawabannya 5. Ini saangkone ngarepe. Ada kalau kira. Tak caranya, Bu. Ya. Cara. Ini fix angkanya mau ini aja. Kalau soalnya gitu FPP. Mencari FPP. Iya, mencari FPP. Mencari FPP, Bu. Angkanya mau ini aja, teman-teman. Ya, kalau itu udah jawabannya ayo, Bu. Jadi misal pun 19 buku aja FPP-nya ketemu 10 loh, Bu. Berapa? 18? Kalau tadi tetap 19, itu FPP-nya juga ketemu 10. Oke. FPP Iya, dari 9. Oh, nggak bisa, no. Nggak bisa, no, Bu. Nggak bisa, tapi 19 tidak ada yang sama. 19 tidak bisa 19 itu dibagi. bilangan prima, Bu. Iya, 19 kan bisa. prima. Atau Bu Sinten mau punya cara lain? Kok bisa 10? Bukunya diganti 10, Bu. Nanti ketemu 10 nanti. Kalau bukunya 10. Iki mah 10 apa 15? Iki mau kuncinya 4 loh. Kalau ini 10, ya udah ketemunya 10. Ripon? Ya, bukunya diganti 10 aja biar ada optionnya. Ya.
nggak ganti dua-duanya lagi. Ya, yaitu 10 ya. Pinten? FPV, faktor positif besar, artinya yang punya faktor itu ketiga-tiganya ya, yang bisa dibagi bilangan itu. Dan yang terbesar, nonton nggih penjelasannya? Apakah teman-teman ini mau lanjut apa sudah dulu hari ini? Wih, semangat teman. Tekan Jampir. Besok lagi. Besok lagi aja Kak, biar tidak jenuh. Tidur ini. Ya. Boleh, Oke, boleh. ya sampai kisi-kisi. Pas ke 115 loh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi 115 wis beda kisi-kisi ya. Mungkin enggak malah mikir neh tambah umat. Udah aja dulu. Udah aja ya. Sesuk wae Kak Dewi, sesuk eneh. Nanti malah pusing. Ya. Besok lagi Bu Desi. Diingat ya. Teman-teman. Sebentar. Makasih Bu ya semuanya teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Besok akan kita lanjutkan lagi pembahasan soal ini. Linknya ini aja Bu. Oleh Bu Yuni. Ya Bu Yun, besok jenengan nggih santosan. Nggih Bu, besok gentas sekali jenengan nggih barengan. Ya, yang share jenengan tuh nanti ini soal ini nanti pasti di-share di Telegram ya. Teman-teman yang belum gabung segera gabung. Nanti tidak ketinggalan info. Soalnya teman-teman yang baru gabung kok kemarin nggak bisa lihat chat sama file yang sebelumnya gitu kan. Sudah tak setting juga padahal sama Pak Suparjo kemarin udah di setting. Grup tele Bu. Ya, nanti kirim di grup tele. Yang belum gabung di grup tele silahkan ya klik linknya. Yang belum download Telegram Ini ada di chat. linknya ada di chat banyak itu ya. Rekamannya juga nanti ini tak share satu folder gitu. Jadi nanti kalau misal mau ngecek rekaman yang lain di folder itu langsung diklik aja linknya berkala. Pasti nanti udah masuk. Nanti dibantu. Besok